Tetapi Tuhan, saya mendengar dan percaya bahwa Engkau telah datang menyucikan, menguduskan orang-orang berdosa, termasuk saya. Tuhan Yesus, ampuni saya. Kuduskan saya. Dan saya buka hati saya. Menerima Engkau. Tuhan Yesus. Masuklah dalam hati saya. Saya jadikan Engkau Tuhan dan juru selamat dalam hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Ingin bersungguh-sungguh kenal Tuhan saya itu. Menurutku selama ini saya begini, mohon maaf pastor, saya bukan menjelekan apa yang saya sudah tekuni sebelumnya. Saya heran kenapa dia orang yang hebat. Saya tidak bisa menjelekan dia, ada dia orang yang hebat, tapi kenapa dia berkata bahkan sudah mati hanya kau yang didoakan. Yes. Kenapa hanya engkau yang didoakan? Yes. Kenapa? Saya hidup pengen bersama Tuhan. Yes. Bukan sibuk menyelamatkan diri saya sendiri. Lalu cara menyelamatkan diri sendiri, saya harus mendoakan kamu. Yes. Kenapa? Oh, saya merinding dengarnya. Puji Tuhan. Maksudnya begini. Saya bisa paham maksudnya bro ya. Memang gini, ada hal-hal yang perlu kita pakai logika. Itu manusiawi. Tetapi ada juga hal-hal yang supranatural. Dan memang kalau secara logika ini tidak benar. Bagaimana mungkin orang yang dianggap bisa menyelamatkan saya, tapi saya masih mendoakan supaya dia selamat. Maksudnya itu kan sesuatu hal yang sebenarnya, padahal kita ini pengen berjumpa dengan Tuhan, bukan dengan dia, ya kan? Kenapa selalu berdoa? Doa itu dua ya. Oke, saya benarkan memang dalam kita berdoa ingin ketemu dengan Allah Bapa yang di sorga. Oke. Tapi kenapa kita selalu mendoakan dia supaya masuk ke surga? Sebab ya, ikan akan mati kalau keluar dari air. Pohon akan mati kalau tercabut akarnya. Begitupun manusia. Manusia awalnya Tuhan ciptakan untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Kalau manusia hidup dalam Tuhan, maka manusia itu akan bahagia, akan menikmati segala ciptaan. Makanya waktu Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan telah menyiapkan taman Eden. Tuhan ciptakan spesial, dibentuk dari debu tanah, jadilah Adam. Lalu Hawa diambil dari tulang rusuk Adam. Lalu Allah dengan manusia hubungannya bagus. Memang aturan penciptaan supaya manusia itu bahagia, dia harus hidup dengan Tuhan, dengan Allah. Kenapa? Waktu itu manusia belum punya dosa, ya kan? Jadi menikmati taman Eden yang indah, Tuhan hadir, bergaul karib luar biasa. Karena apa? Tidak ada sekat, tidak ada dosa. Lalu kapan mulai manusia rusak? Ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu di tengah-tengah taman itu, ketika dia makan itu, dari situlah putus hubungan antara manusia dengan Allah atau dengan Tuhan. Artinya Tuhan tidak berkenan lagi kepada manusia karena manusia sudah berdosa, melanggar perintah Tuhan. Dari situlah hubungan manusia dengan Allah terpisah. Sehingga apa? Manusia diusir dari taman Eden. Dari situlah segala kesalahan terjadi. Segala dosa, mulai ketika Adam dan Hawa mulai saling menyalahkan, dosa terjadi. Padahal awalnya tidak ada saling menyalahkan. Sudah mengetahui, dia telanjang ini segala macam. Lalu Kain membunuh Habel. Pembunuhan pertama terjadi, yaitu Kain membunuh Habel. Lalu terus terjadi dosa yang begitu keji terjadi. Sejak kapan? Sejak manusia tidak hidup lagi di aturan penciptaan. Aturannya apa? Manusia harus di dalam Tuhan. Makanya ketika manusia terpisah dari Allah, pencipta langit dan bumi, maka sebenarnya manusia ini telah mati secara rohani. Yang lama-lama akan membawa manusia kepada kesusahan tubuh jasmani, kesulitan.
lama-lama akhirnya manusia hukumannya mati jasmani, tetapi juga paling fatal adalah mati kekal, masuk neraka. Apa yang menyebabkan? Dosa. Bisa paham ya? Berarti apa? Manusia aturannya harus hidup dengan Tuhan baru dia hidup. Misalnya, pernah lihat bunga plastik? Bunga plastik ya, yang dibuat dari plastik itu. Kelihatan hidup nggak? Kelihatan. Tetapi sebenarnya tidak ada kehidupan. Kelihatannya segar. Tetapi sebenarnya tidak ada kehidupan situ. Manusia itu kelihatannya hidup, bergerak. Tapi sebenarnya manusia mati secara rohani. Artinya hubungan manusia dengan Allah telah terputus. Kelihatannya hidup. Tetapi lama-lama manusia akan mati jasmani. Dan akhirnya akan masuk neraka. Semua manusia mengalami hal yang sama. Semua kita sudah putus hubungan dengan Tuhan. Allah begitu murka dengan manusia. Karena Allah itu suci, manusia berdosa. Jadi yang suci dan yang dosa tidak mungkin bersatu. Caranya apa? Manusia harus suci dulu baru dia bisa ketemu Tuhan. Makanya manusia berusaha untuk mencari Tuhan. Benar nggak? Saya belum pernah lihat anjing atau babi kumpul, ayo kita memuji Tuhan, cari Tuhan, tidak ada. Karena hanya manusia ciptaan yang paling spesial. Makanya manusia berusaha untuk mencari Tuhan lewat apa? Animisme, dinamisme, penyembahan kepada berhala-berhala, ya kan? Menyembah kayu, batu, patung. Sebenarnya usaha manusia untuk ketemu Tuhan. Atau ada juga yang menyembah dengan apa? Roh-roh leluhur, ya kan, ke kuburan, minta segala macam, menyembah bulan, bintang. Tujuannya apa? Manusia ingin ketemu Tuhan, pengen cari Tuhan. Karena memang manusia akan bahagia kalau dia sudah connect dengan Tuhan. Tetapi manusia akan mengalami kesulitan kalau manusia itu putus hubungan dengan Tuhan. Kesulitan jasmani, lama-lama mati dan pasti ke neraka. Karena apa? Allah suci, manusia berdosa. Manusia berusaha dengan cara apa? Oh, mungkin dengan amal ibadah. Kalau saya berbuat baik, mudah-mudahan kebaikan saya akan lebih besar dari kejahatan saya, lalu saya masuk surga. Tetapi kan itu kan jalan yang dicari oleh manusia. Mencari dukun. Oh, mungkin lewat agama. Oh, ini agamanya dari Tuhan. Oh, mungkin agama ini yang membuat saya selamat. Siapa? Ini usaha manusia untuk mencari Tuhan. Bisa nggak manusia cari Tuhan dengan usaha dia? Manusia berdosa dan Tuhan suci. Contohnya, kenal nggak Pak Jokowi? Jangan deh Pak Jokowi. Kenal nggak Pak Gubernur? Kenal nggak? Iya. Bisa nggak seenaknya ketemu Pak Gubernur? Oh, tidak bisa, butuh birokrasi. Tapi kalau gubernur datang ketemu kita, gampang nggak? Gampang. Dia penguasa. Begitupun dengan Allah. Kita pengen ketemu Allah, gimana caranya? Allah suci, saya berdosa. Lalu kita mulai berusaha. Oh, mungkin dengan amal ibadah. Oh, mungkin dengan agama A, B, C, D. Oh, mungkin dengan batu, kayu. Kita bisa ketemu Tuhan. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena cara manusia adalah cara yang berdosa. Tidak bisa ketemu dengan Allah. Tapi kalau Allah datang ketemu manusia, bisa nggak? Dia Maha Kuasa. Itulah yang terjadi. Karena manusia sudah tidak bisa ketemu Tuhan, ketemu Allah yang Maha Suci. Makanya Allah yang Maha Suci ini sangat mengasihi manusia. Tetapi juga sangat membenci dosa. Dia berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Karena ini loh, sifat Allah itu ada dua. Dia kasih, Maha Pengampun, tetapi juga adil. Dia tidak semena-mena membiarkan dosa begitu saja. Setiap dosa harus ada hukumannya. Kalau dia hanya mengasihi saja, berarti dia bukan adil. Kalau dia adil, di mana kasih? Kalau dia sembarang menghukum, di mana kasihnya? Jadi bagaimana supaya kasih dan keadilan ini bisa bersatu? Ini yang banyak orang tidak paham. Itulah caranya. Karena Allah ingin menyelamatkan manusia, Allah datang ke dunia. Paham? Allah datang ke dunia mengambil rupa seorang manusia, yaitu yang dikenal di dalam Yesus Kristus. Bisa paham ya? Jadi Yesus itu siapa? Allah yang mengambil rupa menjadi sama dengan manusia. Kenapa dia jadi manusia? Karena tujuannya ingin menyelamatkan manusia dari dosa. Satu sisi dia punya kasih, tetapi satu sisi dia juga harus adil. Cara supaya kasih dan keadilan bisa bersatu, dia datang ke dunia menjadi manusia. Pertanyaan saya, ini pertanyaan logis saja lah, tidak usah terlalu banyak ini.
Bisa nggak Allah jadi manusia? Allah kan Maha Kuasa, Almighty, Allahu Akbar. Bisa nggak Allah jadi manusia? Logikanya. Karena dia Maha Kuasa, dia pasti bisa. Yes. Kalau orang waras dan logis akan mengatakan, Allah Maha Kuasa. Dia mau jadi apa saja bisa. Tetapi dia tidak jadi-jadian. Ada tujuan jadi manusia. Ada tujuan kenapa dia mengambil rupa seorang manusia. Karena dia sangat mengasihi manusia. Sehingga dia mengambil rupa menjadi seorang manusia. Tapi Yesus mati, bangkit, dan telah naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita. Dan dia berkata, barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang. Jadi, bagaimana Tuhan supaya saya bisa ketemu kau Tuhan? Tidak bisa dengan jalan yang saya buat. Harus menerima jalan yang Tuhan buat. Misalnya, bagaimana supaya saya bisa ketemu Jokowi? Tidak bisa, saya berusaha pun tidak bisa. Tetapi kalau Jokowi yang kasih jalan ke saya, oke, kalau kau mau ketemu saya, harus lewat sini. Maka kau akan ketemu saya. Betul? Begitupun dengan Allah. Kita mau ketemu Allah, kita mau masuk surga, sabar dulu. Tidak bisa dengan jalan yang kita buat. Agama kita tidak bisa. Agama Kristen pun tidak bisa menyelamatkan. Harus jalan yang Allah buat. Jalan yang Allah buat adalah apa? Mengutus Yesus, anaknya yang tunggal. Allah yang mengambil rupa seorang manusia. Mati, bangkit untuk menebus dosa kita, tetapi naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita. Makanya Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak bisa dengan jalan yang kamu buat. Sampai sini bisa paham kira-kira? Berarti jalan yang kita buat adalah jalan yang dibuat oleh manusia berdosa. Tidak mungkin bisa ketemu Tuhan. Tetapi kalau jalan yang Tuhan buat untuk ketemu manusia, itu pasti manusia pasti ketemu Tuhan. Dengan jalan apa? Satu sisi Allah mengasihi manusia. Tetapi satu sisi manusia berdosa harus. Nanti coba lihat tangan saya dulu ya. Contohnya ini Allah. Ini manusia berdosa. Satu sisi manusia berdosa harus dihukum. Tetapi Allah itu kasih. Caranya supaya keadilan hukuman dijalankan dan kasih bisa dijalankan juga, Allah mengambil inisiatif menjadi sama dengan manusia. Bedanya kita berdosa dan dia suci. Lalu segala dosa kita yang harusnya dihukum karena dosa kita, segala dosa kita ditimpakan kepada Yesus. Akhirnya apa? Kita disucikan. Yesus menanggung segala dosa kita. Tetapi dia menanggung dengan cara apa? Mati di atas kayu salib. Dan dia bilang apa? Sudah selesai dosamu di atas kayu salib. Dia dikuburkan. Karena dia Allah. Hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Dan telah naik ke surga. Jadi di dalam kekristenan, untuk bisa selamat, untuk bisa percaya Yesus, bukan gereja A, B, C, dan D. Bukan agama Kristen, tidak. Yang membuat kita masuk surga adalah menerima Yesus, anak Allah yang hidup. Jalan yang Allah beri untuk saya selamat adalah Yesus. Kalau saya menerima Yesus, percaya Yesus, maka semua dosa saya diampuni. Dan saya pasti ke surga, bukan karena saya baik, tetapi karena Yesus yang baik telah menyucikan saya. Sampai sini bisa paham? Berarti apa? Siapa yang bisa menyelesaikan dosa? Tuhan Allah sendiri. Dengan jalan Dia menyerupai manusia untuk menyelamatkan kita manusia. ya, mengutus anaknya yang tunggal Yesus menjadi manusia, lalu menanggung segala dosa kita. Dia mati tapi dia bangkit, naik ke surga. Barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaan saya, mau tidak dosa diampuni? Sebagai manusia biasa Mau tidak masuk surga? mau sekali. Jalannya ada. Dan jalan itu bukan jalan yang dibuat manusia. Jalan yang memang dibuat oleh Allah. Dan satu-satunya. Tidak ada jalan lain untuk ketemu Bapa di surga kecuali melalui Yesus. Berarti supaya dosamu diampuni, supaya engkau masuk surga, caranya hanya perlu Tuhan Yesus. Saya berdosa. Saya buka hati saya menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah mau dosanya diampuni? Mau masuk surga? Berarti apa? Harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bersedia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bersedia.
Bukan karena paksaan, bukan tetapi karena sungguh-sungguh. karena sungguh-sungguh. Oke, kalau begitu kita berdoa. Ya, ikuti doa saya, terima Yesus ya. Ini sungguh-sungguh dari hati, sadar diri saya berdosa Tuhan. Saya butuh pengampunan, saya butuh keselamatan, saya mau masuk surga Tuhan. Berarti harus percaya Yesus. Oke, kita berdoa ya. Ikuti doa saya. Ikuti doa saya ya. Keluarkan suaramu berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya sadar, saya sadar saya orang berdosa saya orang berdosa dan tidak layak dan tidak layak di hadapan. di hadapan. Tetapi Tuhan, Tetapi Tuhan, saya mendengar saya mendengar dan percaya dan percaya bahwa Engkau bahwa Engkau telah telah datang menyucikan, menyucikan, menguduskan orang-orang berdosa, orang-orang berdosa, termasuk saya. termasuk saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ampuni saya, ampuni saya, kuduskan saya, kuduskan saya, dan saya buka hati saya dan saya buka hati saya menerima Engkau. menerima Engkau. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah masuklah dalam hati saya. dalam hati saya. Saya jadikan Engkau Saya jadikan Engkau Tuhan Tuhan dan Juru Selamat dan Juru Selamat dalam hidup saya. dalam hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Engkau sudah masuk Engkau sudah masuk dan tinggal dan tinggal dalam hati saya. dalam hati saya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekarang di mana Tuhan Yesus berada? Di hati. Puji Tuhan. Berarti ketika kamu buka hati, Roh Kudus masuk. Kuasa Tuhan masuk dalam hatimu, telah menyucikan kamu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Segala dosa yang telah engkau perbuat di masa lalu telah disucikan oleh Yesus. Segala apa yang sudah engkau perbuat, sekeji apapun, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Semua dosamu telah disucikan. Bukan karena engkau baik, tidak. Bukan karena engkau sudah rajin beramal, tidak. Tetapi karena Yesus telah mati menebus segala dosa. Amin. Amin. Bisa merasakan kuasa Tuhan hadir. Dia sudah masuk dalam hatimu dan tinggal bersama-sama dengan engkau selamanya. Puji Tuhan. Seperti apa? Mulai hari ini, apapun masalah pergumulanmu, sebut nama Yesus. Karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Tidak ada, Dia bisa mengampuni orang yang berdosa. Dia bisa melakukan segala mujizat. Tetapi yang paling penting, Dia telah menyucikan dosamu. Kamu sekarang ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Milik Tuhan, dan engkau telah diselamatkan. Jadi hari ini, kalau engkau meninggal, jangan takut. Engkau pasti ke surga. Bukan karena engkau baik, tidak. Bukan karena engkau beragama apapun, tidak. Karena engkau telah menerima Yesus masuk dalam hati. Puji Tuhan. Amin. Oke. Sekarang saya tanya, ada sukacita? Ada kelegaan? Lega. Puji Tuhan. Kalau hari ini Tuhan Yesus panggil, Yang saya rasa hari ini, telingaku dingin. puji Tuhan. Puji Tuhan. Lega. Kalau misalnya hari ini kamu mati, Mati dalam Tuhan. yakin gak masuk surga? Yang penting mati dalam Tuhan. Harus yakin masuk surga. Kenapa? Karena saya telah diselamatkan oleh Yesus. Sekali lagi, yang membuat engkau ke surga bukan karena engkau baik. Tidak ada orang yang baik di dunia ini. Yang membuat saya masuk surga karena Yesus telah menyucikan saya. Itu firman Tuhan berkata. Kalau kamu yakin, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kalau kamu percaya Yesus, maka kamu adalah milik kemuliaan Allah dan selamat dalam kerajaan Allah. Kapanpun kamu dipanggil oleh Tuhan, kamu pasti ke surga. Kenapa? Karena Yesus. Jadi, hidup kekal atau surga itu bukan karena hasil usaha kita. Firman Tuhan berbicara tentang itu. Tapi nanti kamu akan belajar pelan-pelan ya. Ingin bersungguh-sungguh kenal Tuhan saya. Itu. Menurutku selama ini saya begini. Mohon maaf Pastor, saya bukan menjelekan apa yang saya sudah tekuni sebelumnya. Saya di sebelumnya saya bukan orang yang tekun dengan itu. Saya tidak boleh sebut namanya. Iya, betul-betul, kita rahasia aja. Saya tidak tekun di situ karena satu, saya tidak pernah suka dengan hal yang mengandalkan logika. Iya. Di kampus sendiri saya tidak bisa bilang juga saya aktivis, tapi kalau mau dibilang keras, saya keras di kampus. Dan menurut buku yang saya baca,
untuk mempercayai sesuatu itu kita tidak harus mengandalkan logika. Kenapa waktu saya di situ ada dua poin yang menurutku saya baca, saya dapat ini yang saya pertimbangkan sendiri. Malam itu saya dengan Feby. Malam itu saya duduk dan dia, saya heran kenapa dia orang yang hebat. Saya tidak bisa menjelekan dia ada. Dia orang yang hebat, tapi kenapa dia berkata hidup ini masalah individual. Untuk apa kau diutus ke dunia? Begitu kau pergi, hidup ini tetap menjadi masalah individual. Kau menyelamatkan dirimu, bahkan sudah mati, hanya kau yang didoakan. Yes. Kenapa hanya engkau yang didoakan? Yes. Kenapa? Saya hidup pengen bersama Tuhan. Yes. Bukan sibuk menyelamatkan diri saya sendiri. Lalu cara menyelamatkan diri sendiri, saya harus mendoakan kamu. Yes. Kenapa? Oh, saya merinding dengarnya. Puji Tuhan. Maksudnya begini, saya bisa paham maksudnya bro ya. Memang gini, ada hal-hal yang perlu kita pakai logika, itu manusiawi. Tetapi ada juga hal-hal yang supranatural. Dan memang kalau secara logika ini tidak benar. Bagaimana mungkin orang yang dianggap bisa menyelamatkan saya, tapi saya masih mendoakan supaya dia selamat. Maksudnya itu kan sesuatu hal yang sebenarnya, padahal kita ini pengen berjumpa dengan Tuhan, bukan dengan dia, ya kan? Kenapa selalu berdoa? Doa itu dua ya. Oke, saya benarkan memang dalam kita berdoa ingin ketemu dengan Allah Bapa yang di sorga. Oke. Tapi kenapa kita selalu mendoakan dia supaya masuk ke surga? Loh, bicara kemarin dia masalah dia suci, dia tidak berdosa. Di mana? Kenapa dia harus didoakan? Orang suci sudah selesai, tidak perlu didoakan. Tapi kenapa selalu meminta didoakan dan dijadikan alasan mendoakan dia itu salah satu jalan pergi surga? Terus masalah pembicaraan individual tadi bagaimana? Individualnya tadi bagaimana? Cara menyelamatkan dirimu dari siksa neraka itu tergantung dirimu sendiri. Loh, kenapa kamu datang ke dunia hanya untuk itu? Untuk datang untuk menyampaikan itu. Datang untuk menyampaikan bahwa keselamatanmu masalah individual. Nah, sementara saya manusia yang menurutku manusia punya kemampuan terbatas, punya pengetahuan terbatas. Dan saya cuma mampu belajar buku. Orang bilang belajar buku itu orang yang hebat. Tidak, menurutku saya belajar buku itu karena saya pengen tahu, Pastor. Karena saya pengen tahu bagaimana, apa sebenarnya dan bagaimana. Dan menurut yang saya rasa sendiri, untuk memori otak itu dalam satu buku, bahkan beribu buku tidak akan pernah mengisi ini. Itu kecuali hanya dalam Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saya tahu Tuhan hanya Tuhan yang bisa